Ya pemirsa, jika bercermin dari pemilu sebelumnya, 2024 akan jauh lebih kompleks. Banyak hal yang tentu harus diantisipasi dalam pengambilan kebijakan. Dan saya ingin minta narasumber malam hari ini untuk memberikan pandangannya sebagai closing statement hal-hal apa yang memang menjadi catatan penting untuk gaspol menuju 2024. Dari Mbak Dian terlebih dahulu. Mbak Dian, apa catatan Anda? Ya, saya kira pertama adalah bagaimana kemudian tahapan ditetapkan. Kemudian juga KPU bisa mensosialisasikan secara tepat ya kepada masyarakat dan juga melibatkan partisipasi karena kemudian partisipasi masyarakat itu menjadi penting. Kemudian saya kira Komisi 2 dan juga pemerintah itu juga harus selaras gitu ya dalam proses pendukung gitu dalam proses KPU dan proses pelaksanaan pemilu 2024. Karena kemudian kalau misalnya salah satu saja kemudian tidak kompak gitu, saya kira ini yang dikorbankan itu kepentingan rakyat. Apalagi saya kira hari ini sudah banyak yang kemudian ingin berpartisipasi ya. Yeah. Hari ini kemudian beberapa sudah, ya kita tahu lah beberapa aktor publik juga kemudian sudah muncul. Nah kemudian juga saya kira hari ini juga KPU sudah banyak melakukan proses sosialisasi sebelumnya. Dan saya kira juga nanti yang paling penting kan adalah ada seleksi ya. Di tengah-tengah proses tahapan. Nah ini jangan sampai kemudian proses seleksi ini mengganggu dan harus siap gitu. Siapapun yang kemudian terlibat harus segera siap dan juga berkomitmen untuk menyelesaikan penyelenggaraan pemilu. Baik, saya ingin ke Kang Ferry. Kang Ferry, silakan. Ya, terima kasih Kang Ajat. Ya, tentunya dalam konteks kelembagaan kita berharap bahwa KPU betul-betul menjadi wasit yang baik, yang memberikan layanan kepada seluruh peserta pemilu dengan sebaik-baiknya, dengan adil dan setara tentunya. Dan kita juga berharap bahwa informasi-informasi itu disampaikan secara transparan mungkin. Dan saya yakin KPU dari dulu dan sekarang yang Mas Agus dan kawan-kawan lakukan sangat terbuka ya dalam uji publik dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ini tetap harus dipertahankan dengan keajegan KPU dengan aktivitas yang dilakukan. Nah, dalam konteks itu hukum pemilu itu menjadi penting. Jadi oleh karena itu kita berharap bahwa aturan-aturan main PKPU yang ada ini harus segera dituntaskan dan diinformasikan, disosialisasikan kepada stakeholder terkait termasuk peserta pemilu tentunya dan kepada masyarakat secara luas sehingga ini menjadi bagian yang penting dan hubungan KPU dengan berbagai pihak saya pikir sebuah keniscayaan untuk dilakukan tapi tentunya KPU punya standing point yang cukup baik dan cukup kuat untuk aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam kesempatan yang baik ini. Saya pikir kalau bisa itu dilakukan, insya Allah pemilu 2024 akan lebih baik dan lebih sukses. Terima kasih. Pak Gaus, silakan singkat dari Komisi 2. Pak Gaus? Masih di-mute Pak Gaus. Di-unmute? Pak Gaus, silakan. Ya, ayo. Iya, silakan. Terima kasih, singkat saja. Ajat. Tentu saya memberikan apresiasi kepada MMC yang pada malam hari ini melakukan sosialisasi terhadap langkah-langkah bagaimana pemilu ke depan yang keserentakannya ini adalah pertama dilakukan. Tentu kami harapkan kepada Mas Agus untuk mempersiapkan sedemikian rupa dan saya harapkan juga jangan sampai independensinya itu tidak diragukan. Saya sangat berharap itu. Oleh karena itu, bagaimana kualitas daripada pemilu itu tidak lagi dituduh sebagai hanya prosedural, bagaimana kualitas orang-orang yang akan kita hantarkan menjadi pimpin bangsa adalah orang-orang yang merupakan harapan dan keinginan masyarakat. Begitu juga anggota DPR dari pusat sampai ke daerah adalah orang-orang yang dipilih bukan karena kepentingan sesaat, oleh karena dan lain-lain sebagainya, tetapi memang ini adalah tumpangan bagi mereka bahwa orang-orang itulah yang akan mampu menyampaikan aspirasi. Komisi 2 mendukung penuh ya KPU. Itulah tugas dari Komisi 2 untuk meningkatkan kualitas daripada pemilu ke depan itu. Bagus, DPR tadi sudah menyatakan sinyal positif. Sebelumnya tadi siang Pak Jokowi sudah memberikan dukungan penuh. Apa yang bisa disampaikan oleh KPU berikutnya? Ya sebenarnya ini kan bagian dari keniscayaan kalau kemudian komunikasi dan koordinasi dilakukan secara intensif. Ini kan dalam rangka memitigasi berbagai persoalan yang pernah secara empirik di pemilu-pemilu sebelumnya muncul agar
pemilu 2024 tidak terjadi lagi. Saya kira dukungan dari Komisi 2, dari pemerintah itu sangat luar biasa sampai sekarang, dan di internal kami juga sangat meyakini, dan selama ini itulah pengalamannya, komunikasi kami baik internal maupun antar lembaga juga terjalin dengan sangat baik. Saya kira itu. Baik, kita nanti akan kembali berbincang soal ini karena tadi ada beberapa hal yang belum final. Mudah-mudahan nanti Pak Agus punya waktu lagi, Pak Gauss juga punya waktu, Mas Ferry juga punya waktu untuk kita berbincang ya di satu malam nanti setelah isu-isu ini ada titik terang begitu. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Mbak Dian. Ya, Salam sehat Bapak-Bapak dan pemirsa, usai sudah MNC News Prime hari ini. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Saya Ajatur Atma, sampai jumpa.